Begitu closing weekly-nya juga positif, bukan berarti dia langsung naik kenceng. Sempat terbentuk yang namanya inverse V formation. Kalau lu yang turun setiap kali turun lu sell, berarti waktu 50.000 udah kesangkut, 48.000 udah kesangkut. Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayedli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update Bitcoin untuk weekly. Jadi kita akan coba cek teman-teman untuk weekly close-nya. Mudah-mudahan sih analisisnya bisa sesuai ya, karena ini sebenarnya masih ada waktu lagi kan menjelang closing weekly itu sekitar 3 jam 18 menit dari sekarang. Jadi yang kita expect dari closing weekly adalah close dengan sebuah chart pattern yang kita kenal dengan istilah Three River Morningstar teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, ini saya cukup sering mention soal Three River Morningstar ini. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat closingnya weekly bisa kayak gini, ini harusnya bakal menjadi satu indikasi yang cukup positif. By the way teman-teman, situasi green candle itu nggak harus lebih tinggi daripada red candle ya, karena pada dasarnya kalau berdasarkan dia punya aturan teman-teman ya, entah ini aturan atau teorinya ya, at least long white candle-nya itu di atas 50% dari red candle. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, based on pergerakan ini, kita sama-sama memahami bahwa red candle ini posisinya sudah dilewati oleh si green candle, dan bull candle-nya itu udah di atas 50% daripada penurunan si candle merahnya. Jadi sebenarnya memang secara chart pattern sendiri menunjukkan ada yang namanya downtrend reversal pattern teman-teman, atau kita bilang reversal itu adalah ya pokoknya gitulah ya, pembalikan arah lah, kita bilang pembalikan arah dari downtrend. Nah kalau misalnya udah close candle-nya kayak gini, ini harusnya bisa memberikan indikasi cukup positif. Kalau teman-teman mau lihat, sebelumnya kita pernah ngelihat juga ada yang namanya si Three River Morningstar ya, walaupun sebelumnya Three River Evening. Jadi balik lagi, kalau misalkan berdasarkan ini pun kita ngelihat di sini konfirmasi candle-nya itu adalah konfirmasi candle keempat. Tapi saya yakini buat teman-teman yang pada trading itu pasti nggak akan sabar nunggu sampai seminggu lagi. Kalau seandainya memang ternyata harganya naik sampai 47.000 aja atau 46.000, udah pasti kayak wah ini sih udah nggak mungkin dibeli lagi, udah ketinggian banget ya. Lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Alright, so itu sedikit untuk penjelasan daripada chart pattern yang terbentuk ya. Kalau balik lagi saya katakan, kalau based on candlestick-nya teman-teman bisa lihat di sini, ini banyak menjelaskan ya terkait dengan arti daripada si chart pattern itu. Large down candle representing selling akselerasi. Jadi ada selling pressure yang sangat signifikan ya ketika dia terbentuk star pattern atau doji, itu merepresent yang namanya indecision. Artinya si kondisi market sendiri itu ragu untuk meneruskan tren yang sebelumnya berlangsung. Nah ketika terbentuknya green candle yang sangat besar atau panjang ini, itu merepresentasikan bahwa buyers itu sudah mulai taking control lagi atas si market. Jadi balik lagi pertanyaannya adalah apakah whales sudah siap untuk membuat harga Bitcoin kembali terakselerasi ya. Nah teman-teman, di sini by the way saya hanya meng-highlight 2 garis daripada Bitcoin logarithmic growth curve ya, biasa dikenal dengan istilah pelangi untuk Bitcoin. Nah kalau misalnya kalian perhatikan ini, saya akan gunakan yang ini ya teman-teman biar lebih enak. Mungkin saya akan clear dulu ya biar lebih enak lihatnya ya. Nah teman-teman, kalau kalian perhatikan ini sebelumnya green yang garis hijau ini dengan yang putih ini memiliki satu efek ya, bukan satu efek sih, satu dampak yang sangat signifikan terhadap pergerakan Bitcoin ya. Kalian bisa lihat ketika kita di bawah garis putih ini cenderung terdecline, begitu pula ini ketika ini fake out terjadi ya, cenderung terdecline. Tapi ketika kita sudah close di atas candle putih di atas Fibonacci 14,6% ini, sebenarnya kita ngelihat pergerakan Bitcoin cenderung mengalami bullish. Begitu pula pada saat kita berhasil close back di atas green Fibonacci ini ya. Kalau yang warna hijau ini lebih kurang di 23,6%. Jadi kalau kita perhatikan saat ini teman-teman, ini waktu terjadi bear market ya, kita kembali di bawah garis putih atau Fibo 14,6%. Ketika kita maintain di atas level ini, ketika dia mencoba untuk rebound tapi terreject ya, itu terjadi
cukup sering teman-teman atas kondisi market saat ini. Jadi kalau kita lihat terakhir pun ini precisely waktu kisaran Juli ya, ini bottomnya itu precisely di Fibonacci 23,6 ya, tadi kayak 23 bener gak sih teman-teman? Saya jadi ragu sendiri sama ini. Ya bener ya, 23,6%, yes. Dan situasi terakhir kita ngelihat dia ke decline dari si Fibonacci 14,6%. Jadi memang kita lihat saat ini teman-teman, ini adalah resistance yang cukup penting bagi kondisi si Bitcoin ya. Kita precisely lagi testing terhadap si Fibo 23,6% based on Bitcoin logarithmic growth curve. Nah, ini memang challenge ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau close candle-nya kayak gini aja sebenarnya bisa memberikan impact yang cukup positif, karena memang kita sudah lihat progresnya teman-teman overall dari daily-nya sendiri, kita sudah break dari descending channel, dari hourly-nya sendiri, terutama time frame 4 jam kita juga sudah berhasil break dari trend line atau descending trend line yang terbentuk selama ini teman-teman ya. Nah, ini berarti memang sudah banyak indikasi yang cukup positif atas pergerakan Bitcoin. Tinggal balik lagi kita melihat apakah pullback nanti pada saat terjadi Bitcoin itu bakal jatuh lebih dalam atau jatuh signifikan, atau justru ini malah cenderung membentuk semacam chart pattern ya, seperti yang saya sudah pernah bahas. Ini cukup lama teman-teman, saya lupa ya, sampai lupa kayak di video yang mana ya. Tapi seingat saya gini teman-teman, pembahasan saya simple pada saat itu, saya sudah sampaikan. Jadi Bitcoin break dari descending channel ya, lalu dia pullback misalkan, dan dia rebound kembali, which means ini adalah konfirmasi higher low-nya teman-teman, higher low ya, dan secara nggak langsung dia bisa aja berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulders teman-teman ya. Ini adalah satu kondisi atau chart pattern pembalikan arah ya. Itu yang udah pernah kita bahas. Jadi memang kalau kita ngelihat dia saat ini menguat teman-teman. Nah, kan ada tuh tadi yang kasih komen ya, kayak kalau seandainya udah break 40.000 bukannya udah bullish, terus kenapa masih ragu lagi gitu. Nah, balik lagi sebenarnya bukannya ragu, kita ngelihat memang ini udah cukup positif. Cuman tetap kalau misalkan kita bisa nunggu sampai dikasih diskon, sekaligus kita melihat konfirmasi nih, apakah Bitcoin itu benar-benar bisa maintain di atas level $40.000, dan kalau demikian ini yang terjadi teman-teman. Nah, harusnya sih kita udah nggak perlu ragu lagi ya, dalam artian nggak perlu khawatir banget kalau ini yang namanya bull trap teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang kan kebanyakan orang percaya ini bull trap, bakal balik lagi dan masuk lagi ke dalam. Nah, kalau misalkan ternyata kita pullbacknya itu bisa ketahan di level-level tertentu, kalian bisa gunakan juga Fibonacci retracement based on highest level to lowest levelnya dia. Mungkin aja kita ketahan di 38,2% and then kita rebound, berarti kan kita confirm higher low. Dan ini artinya teman-teman, secara break sendiri itu sudah confirm breakoutnya real dan ini bukan fake out. Itu yang perlu kita pahami dari fungsi pullback yang kita perlu lihat teman-teman ya. Jadi ketika pullback bukan berarti kita panik bahwa wah anjir ini kayaknya bull trap, tapi pada saat dia pullback itulah justru momentum kita untuk memahami apakah Bitcoin ini memang udah ready untuk reverse. Kalau misalkan dia sudah ready, harusnya teman-teman ini akan jadi hal yang menarik. Kenapa? Kalian boleh pikirkan, siapapun whales yang beli dan melakukan akumulasi di sini, masa iya dia langsung mau ngelepas gitu aja teman-teman? Which means ketika ada pullback, whales itu mempertahankan, maka disitulah terbentuk yang namanya higher low. Artinya kalau whales mempertahankan, apalagi alasan kita untuk nggak masuk ke market gitu. Which means inilah konfirmasi yang justru kita butuhkan. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Alright? So I hope teman-teman bisa jelas ya dengan apa yang saya barusan sampaikan, dan mudah-mudahan itu masuk di akal teman-teman. Balik lagi, itu tadi semua bukanlah financial advice. It's just sharing my own opinion teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau making decision, at least keep doing your own analysis before kalian either itu beli atau ya apapun itu lah ya. Nah, situasi sekarang teman-teman ini sedikit saya pengen ulas ya. Kalau kita lihat teman-teman ini, kita udah ngelihat dia semacam impulsive move, dan saat ini sudah yang namanya create base teman-teman, dimana kita nggak ngelihat ada sellers yang signifikan membawa masuk atau membawa balik market masuk ke dalam seller pressure-nya. Nah, situasi ini bisa aja kayak gini teman-teman ya. Kita lihat dia sideways selama 4-5 hari, tiba-tiba dia drop back gitu ya. Begitu pula bisa juga posisinya sebaliknya teman-teman. Karena kalau kita lihat
hal ini juga pernah terjadi pada kondisi di rally di kisaran Oktober lalu. Ya, ketika dia rally signifikan dalam satu hari dia naik lebih dari lebih kurang, ini kalau misalnya kita lihat ini anggaplah 2 hari ya teman-teman. Nah, dalam 2 hari dia naik lebih kurang selama 17% atau lebih kurang 17%, ketahan di resistance, sempat sideways selama 2 harian, and then dia breakout dan akhirnya naik signifikan teman-teman ya. Begitu pula situasi di sini. Jadi ini yang namanya rally based rally teman-teman. Kalau kalian paham, rally based rally itu adalah ketika si tren itu mencoba dipertahankan dengan membentuk semacam base ya. Jadi dia kayak naik kenceng, habis itu sideways. Sidewaysnya itu berarti teman-teman tidak ada selling pressure atau pressure yang diberikan oleh lawannya teman-teman. Which means kalau misalkan kita berbicara dia turun lalu dia create base kayak gini, berarti nggak ada buyers. Ya, buyers tidak memberikan pressure sehingga market itu benar-benar nggak ada koreksi sama sekali, dan terjadi berikutnya adalah kemungkinan rally lagi. Nah, begitu pula posisi atau situasi sebaliknya ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, hal ini berpotensi saja terjadi terhadap kondisi Bitcoin saat ini teman-teman ya. Setelah kita rally, ini sellers benar-benar nggak masuk dan nggak memberikan pressure, which means harusnya teman-teman, kalau kita bisa bilang ini adalah fake out, ini udah cukup lama sih untuk fake outnya ya. Ya belum cukup lama lah, at least Senin Selasa kita lihat dulu ya kira-kira gimana reaksinya si Bitcoin sendiri gitu. Karena memang ada beberapa hal yang saya temukan cukup menarik atas pergerakan Bitcoin saat ini, yaitu pada time frame hourly-nya teman-teman. Kalau kalian perhatikan, beberapa hari lalu kita udah sempat bahas ya, atau lebih tepatnya kemarin kita sempat discuss terbentuknya hidden bearish divergence ya. Taunya dari mana? Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ketika marketnya itu create lower high, tapi posisi RSI-nya itu malah create yang namanya higher high teman-teman. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, berarti bayangin gini aja simpelnya teman-teman, di area ini itu belum yang namanya overbought ya, which means extreme di atas 70 indeksnya atau indeks 70 dari si RSI. Tapi saat ini teman-teman kita sudah memasuki fase overbought-nya dia, padahal posisinya itu masih lebih rendah daripada highest sebelumnya teman-teman. Bayangin, berarti udah terlalu banyak aksi beli menyebabkan secara indeks sendiri menunjukkan situasi overbought terjadi pada time frame 4 jam. Jadi memang harusnya kalau dari time frame 4 jam, dia mencoba memberitahu ke kita bahwa ini saatnya koreksi loh gitu. Oke, nah itu secara time frame 4 jam. Which means sebenarnya wajar saja, kita udah mau deket sama yang namanya level targetnya dia di kisaran Fibo 100-nya ya, atau kisaran $42.581. Cuman teman-teman, ini yang saya mau katakan dan saya pengen ceritakan ke teman-teman. Kenapa ini menurut saya cukup menarik? Karena situasinya pada RSI di time frame 1 jam itu sudah melakukan reset teman-teman ya. Jadi RSI itu sudah turun sampai ke indeks 50, menunjukkan situasi sekarang itu sudah tidak dalam keadaan overbought, tapi marketnya malah sideways teman-teman. Dan sidewaysnya ini sebetulnya itu berpotensi membentuk yang namanya bullish rectangle pattern teman-teman, atau sebetulnya balik lagi sering dikenal dengan istilah rally based rally teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat, ini dikenal dengan istilah bullish rectangle atau bearish rectangle, depend on situasi sebelumnya teman-teman. Jadi kalau trennya datang dari uptrend terus dia sideways, ini kecenderungan istilahnya disebut sebagai bullish rectangle. Lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Saya juga mungkin teman-teman bisa cari yang namanya rally based rally pattern. Ini sebetulnya lebih kurang sama sih gambarannya seperti yang dijelaskan tadi oleh si bullish rectangle pattern ya. Ketika kita lihat dia rally, base, and then rally lagi, ya inilah lebih kurang pattern yang menjelaskan tentang situasi tadi teman-teman. Alright, so ini yang terjadi saat ini terhadap si Bitcoin. Apakah pertanyaannya kita bisa break dari sini karena tadi sempat fake out, dan ini juga menjadi satu consideration kita ya teman-teman. Balik lagi, ini adalah alternative view yang tadi kita sempat discuss bersama dengan teman-teman di SAG. Kenapa demikian? Karena kita ngelihat sempat terbentuk yang namanya inverse V formation. Ya, apalagi V formation kali ini itu ditemani dengan fake out yang terjadi. Jadi dia sempat break dari resistance, tapi ternyata fake out teman-teman. Fake outnya nggak cuma sekali, tapi udah 3 kali teman-teman overall. Dan kalian lihat pressure dari sellersnya itu cukup signifikan, walaupun ini dijelaskan pada time frame 15 menit. And then after that, kalian bisa lihat penguatannya itu cenderung korektif di compare dengan penurunan 2 candle yang signifikan ini. Nah, kalau misalkan demikian teman-teman, kita lihat situasi sekarang, apa sih yang berpotensi terjadi? Sebetulnya, based on
inverse P formation sendiri harusnya kita memiliki peluang yang lebih besar untuk ngelihat Bitcoin kembali terkoreksi, bahkan break dari dia punya base-nya yang kita terakhir sempat bahas teman-teman. Tapi di situasi lain, kalau misalnya si Bitcoin itu berhasil break dari resistance ini artinya sudah terinvalidate dan otomatis bullish akan kembali berlangsung teman-teman. Dengan target itu sesuai dengan target so far perkiraan kita itu di kisaran area sekitaran $42.500 based on Fibonacci extension 100%. Alright, so I guess teman-teman itu aja untuk update-nya. Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan. Memang di sini kita melihat ada dua skenario yang bisa berpotensi terjadi. Terutama 15 menit sebenarnya ini lebih ke arah short term banget sih dibandingkan dengan time frame 4 jam maupun 1 jam dan weekly. Jadi kalau misalnya teman-teman pusing, sebenarnya gini teman-teman. Begitu closing weekly-nya juga positif, bukan berarti dia langsung naik kenceng ya, sekenceng-kencengnya. Enggak teman-teman, ingat pasca dia closing weekly masih ada kemungkinan dia untuk turun dulu. Kenapa? Karena dia bakal cari lowest point-nya. Teman-teman pasti ingat dong, saya pernah bahas di time frame weekly, itu candle-nya kebanyakan punya buntut, dan buntut ini karena posisinya dia cari lowest point-nya dulu. Jadi jangan expect saya bilang tadi kayak 3 River Morningstar cenderung bullish, kata Ko Kevin bullish, begitu close candle dia langsung beli. Nah, nggak kayak gitu juga teman-teman ya. Kita tetap harus men-screening dia by dia punya short term movementnya juga, at least di time frame 1 jam lah kita berbicara. Kalau 15 menit tadi memang terlalu cepat dan terlalu short, tapi kalau misalnya untuk 1 jam, 4 jam, kita bisa lihat teman-teman masih ada yang namanya hidden bearish divergence ditemani dengan yang namanya tadi rally best rally. Jadi balik lagi, memang banyak skenario. Kalau kalian bilang kalau nggak naik ya turun, ya memang sudah pasti ya, itulah memang istilahnya pergerakan market gitu. Tapi dengan kita melakukan analisis, at least you know what to do. If marketnya turun, at least kita bisa prepare untuk trading plan-nya kita next. Kalau misalkan dia ternyata break ke atas dan dia rally lagi, kita juga bisa prepare apa yang akan kita lakukan terkait dengan situasi dimana kalian mungkin punya koin yang kalian lagi hold, mungkin sebelumnya kesangkut Bitcoin-nya di kisaran 42.000 atau 43.000. Itu semua kan bisa kita manfaatkan based on yang namanya technical analysis ya. Bahkan untuk sekedar informasi ke teman-teman, kalau balik lagi masih ada yang ngotot ngomong sama saya bahwa technical analysis nggak penting sama sekali. Guys, ingat, penguatan Bitcoin terakhir dari harganya 37.000 ini itu basically nggak ada news yang mendukung sama sekali ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya ada news apa misalnya wah ngedorong harga Bitcoin naik. Nggak teman-teman, nothing ya. Basically kita cuma tahu kemarin ya masalah yang short squeeze aja dari leverage ya. Dan sebenarnya sih kalau kita ngomongin leverage bukan kerjaan bandar lah istilahnya gitu loh untuk membuat situasi seperti ini. Jadi memang balik lagi, kalau misalkan bandar itu maksudnya exchange ya. Exchange nggak punya maksudnya secara kapasitas exchange tuh nggak bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Artinya memang kalau nggak whales ini berarti financial institutions atau mungkin orang-orang investor besar ya, mereka gitu loh. Jadi memang based on price action, kita bahkan udah analisis teman-teman dari video-video yang lalu yang ketika kita sampaikan pada kala itu ya, kita bilang di sini kondisi menarik pada Bitcoin, perhatikan baik-baik perbedaannya. Dan ini secara price action kita udah lihat teman-teman based on situationnya ya. Maksudnya kayak pelemahan momentum sellers, kali ini kok sellersnya nggak seagresif waktu yang pertama, nggak seagresif waktu yang kita testing exponential moving average 21 yang pertama dan yang kedua. Kok kali ini lebih slow turunnya? Wah, ini something wrong nih. Bisa kita asumsikan bahwa market itu memang udah ready untuk rally dan rebound atau bahkan break dari descending channel-nya. Dan kalau teman-teman nggak percaya, silakan nonton 2 video terakhir atau 1 video terakhir yang ngebahas tentang 2 atau 3 video terakhir yang ngebahas tentang Bitcoin. Balik lagi, saya bukan menjustify, tapi saya pengen teman-teman di sini paham bahwa yang namanya technical analysis, judulnya analysis, itu benar-benar berlaku teman-teman dan bisa kita aplikasikan dengan baik untuk supaya trading plan-nya kita ataupun trading quality-nya kita itu at least better dibandingkan cuman yang turun, dia bilang wah bisa turun nih sampai kesekian, ya kamu dukun gitu loh, giliran benar kamu nongol, tapi giliran salah nggak ada itu orangnya yang nongol teman-teman ya. Tapi ketika posisinya dia naik ke rebound dan lain sebagainya, misalnya dia yang bilang ya serok aja harga turun, serok ya, pas naik tuh kan gue bilang juga apa. Balik lagi teman-teman ya, balik lagi, kalau lu yang turun setiap kali turun lu serok,
percayalah, itu berarti waktu 50.000 udah kesangkut, 48.000 udah kesangkut, 45.000 udah kesangkut. Ya terakhir aja mungkin di 37.000 udah naik, sekarang baru koar-koar, gue bilang juga apa nih harusnya serok. Ya itu lagu lama teman-teman, lagu lama kaset rusak ya. So I guess itu aja ya, balik lagi penjelasan terakhirnya atau endingnya ini cukup panjang teman-teman ya. But yeah, anyway, thank you for so much. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komen dengan 1% teman-teman, karena saya cukup yakin videonya yang cukup panjang ini biasanya memicu orang-orang untuk duluan udahan. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend yang sudah mau jadi Senin, which means have a nice day and cheers. Bye bye.